Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa, NPM 211305326. Saya berasal dari kelas 1F, program studi PGSD Universitas Lampung. Nah, gimana nih kabarnya kakak-kakak semuanya? Semoga tetap sehat ya di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang pertama pengertian, yang kedua tingkatan, yang ketiga kegiatan, yang keempat upacara dalam pramuka siaga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pramuka siaga. Nah, kakak-kakak atau adik-adik semuanya ada yang tahu nggak nih tentang apa sih pramuka siaga itu? Pramuka siaga adalah anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Nah, pada usia tersebut, anggota pramuka memiliki karakter yang ceria, rasa ingin tahu yang lebih, aktif, dan lain-lain. Mengapa disebut pramuka siaga? Karena sesuai dengan kiasan dasar, yaitu pada masa perjuangan bangsa Indonesia yang rakyatnya menyiagakan untuk meraih kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada 1908 sebagai tonggak awal bangsa Indonesia. Baiklah, untuk kakak-kakak dan adik-adik sudah mengerti kan tentang apa itu pramuka siaga? Dalam pramuka juga terdapat kode kehormatan loh. Apa sih kode kehormatan Dwi Satya dan Dwi Dharma? Nah, Dwi Satya itu adalah janji pramuka siaga. Nah, kalau kode Dwi Dharma itu tentang ketentuan moral pramuka siaga. Nah, setelah ini kakak akan membacakan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Mohon disimak ya. Dwi Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma. 1. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Di dalam pramuka siaga terdapat satuan. Satuan terkecil bernama barung. Umumnya, barung ini beranggotakan 6 orang. Jika barung ini digabungkan, maka bernama perindukan. Nah, perindukan ini umumnya beranggotakan 18-24 anggota pramuka siaga. Kakak juga akan memberitahu kalian kalau misalkan di dalam satu barung terdapat ketua. Nah, jika ketua-ketua barung ini disatukan, maka akan dipilih salah satunya untuk menjadi sulung, yaitu ketua perindukan yang akan memimpin para barung-barung. Nah, kita akan berlanjut ke materi yang kedua ya. Nah, materi yang kedua ini kita akan membahas tentang tingkatan dalam pramuka siaga. Apa aja sih Kak tingkatan pramuka siaga itu? Yang pertama ada tingkatan pramuka siaga mula, yang kedua siaga bantu, yang ketiga siaga tata. Nah, untuk membedakan tingkatan pramuka siaga itu ada namanya TKU, tanda kecakapan umum. Nah, gimana sih Kak tanda kecakapan umum itu bentuknya? Bentuknya itu seperti ini. Lihat kan, bentuknya berwarna hijau dan tengah-tengahnya itu seperti bentuk janur. Jika kalian pramuka siaga mula, maka kalian menggunakannya 1. Jika kalian pramuka siaga bantu, maka 2. Jika kalian pramuka siaga tata, maka 3. Nah, bagaimana sih Kak cara mendapatkan TKU itu? Kalian harus menyelesaikan syarat-syarat TKU tersebut. Kemudian kalian baru bisa mendapatkan tanda kecakapan umum. Kemudian ada juga loh tanda kecakapan khusus. Kemudian dapat dilihat tanda kecakapan khusus. Nah, kakak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, TKK P3K. Untuk memenuhi SKK P3K, seorang pramuka siaga harus yang pertama mengetahui cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu luka
Yang kedua, mengetahui cara menggunakan dengan benar dan rapi pembalut segitiga. Yang ketiga, mengetahui cara dapat menghentikan pendarahan hidung. Yang keempat, mengetahui penggunaan obat ramuan untuk penyembuh luka. Yang terakhir, mengetahui alamat poliklinik. Yang kedua, gambar TKK pengatur ruang. Untuk memenuhi SKK pengatur ruang, yang pertama dapat mengatur dan menempatkan alat-alat rumah tangga seperti meja, kursi, dan lain-lain. Kedua, dapat menyusun gambar bunga, tanaman, tirai sebagai hiasan dekorasi suatu ruangan. Ketiga, dapat mengatur dan menyiapkan meja makan. Yang ketiga, TKK pengamat. Untuk memenuhi SKK pengamat, yang pertama dapat menggunakan panca indera untuk mengenal dan mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda. Yang kedua, dapat mengikuti jejak sejauh 1 km menggunakan tanda jejak sederhana. Yang ketiga, mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup dari suatu jenis binatang. Yang keempat, mengetahui nama dan mengenal macam tumbuh-tumbuhan atau buah-buah dan sayuran. TKK Juru Masak Pramuka Siaga. Untuk memenuhi SKK, Pramuka Siaga dapat memasak dan menyiapkan air minum. Yang kedua, bersama seorang teman dapat membuat makanan cuci mulut dengan bahan-bahan yang mudah. Yang ketiga, membuat satu jenis lauk pauk sederhana digoreng, direbus, atau dibakar. Yang keempat, mengetahui apa yang dimaksud dengan hidangan 4 sehat 5 sempurna. Yang kelima, TKK berkemah pramuka siaga. Untuk memenuhi SKK berkemah, seorang pramuka harus sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan sehari. Yang kedua, dapat mengatur barang-barang di dalam tenda. Yang ketiga, mengerti dan dapat menjaga kebersihan perkemahan barungnya. Yang ketujuh, ada TKK penabung pramuka siaga. Untuk memenuhi SKK penabung, seorang pramuka siaga harus memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar. Kedua, dapat menabung uang secara teratur dalam buku tabungannya itu sekurang-kurangnya selama 6 bulan. 3. Dapat dengan hafal menyanyikan lagu Mari Menabung ciptaan Imam Sutino. TKK menjahit pramuka siaga. Untuk memenuhi SKK, siaga dapat membuat sapu tangan atau alas meja dengan mesin jahit. Kedua, dapat memasang kancing pada lubang baju. Yang ketiga, dapat membuat tanda barung dan menjahitnya pada kain. Yang keempat, dapat membuat pakaian untuk boneka atau untuk pakaian dalam sendiri. Yang kedelapan, juru kebun pramuka siaga. Untuk memenuhi SKK, yang pertama dapat mengenal 2 jenis tanaman buah-buah dan 2 jenis tanaman sayur-sayuran. Yang kedua, dapat mempergunakan pupuk kompos. Yang ketiga, telah menanam dan memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias dan lain-lain. Yang kesembilan, TKK pengamanan kampung atau desa pramuka siaga. Untuk memenuhi SKK, yang pertama dapat membunyikan tanda bahaya dari kentongan dan mengerti arti dan maksud bunyi kentongan titir, bunyi kentongan pincang, bunyi kentongan uluk-uluk. Yang kedua, menolong sedikitnya sekali dengan jalan melaporkan kepada pos pengamanan terdekat tentang pelanggaran pencurian atau tindak kejahatan lainnya. Yang terakhir, TKK Gerak Jalan Pramuka Siaga. Untuk memenuhi SKK, pertama, mengerti cara dan telah melakukan dengan baik sikap berdiri dan berjalan. Kedua, mengerti cara mencegah dan merawat lepuh di kaki. 3. Pernah mengikuti gerak jalan dalam 1 barung atau perindukan sejauh 5 km untuk putra dan 3 km untuk putri. Dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali. Nah, kemudian ada kegiatan pramuka siaga. Nah, kegiatan pramuka siaga itu apa aja sih, Kak? Nah, di sini ada yang namanya pesta siaga. Pesta siaga itu dilakukan oleh golongan pramuka siaga. Pesta siaga diadakan atau diselenggarakan dalam bentuk seperti berikut. Yang pertama ada permainan bersama. Nah, permainan bersama ini kegunaannya untuk melatih keterampilan pramuka siaga. Contohnya apa aja sih, Kak? Nah, ada menyusun puzzle. Yang kedua mencari jejak. Yang ketiga permainan game atau sejenisnya. Kemudian yang kedua ada permainan. Nah, yang kedua ada pameran siaga. Pameran siaga ini gunanya untuk melatih kreativitas para pramuka siaga. Nah, dalam pameran siaga ini para peserta
memamerkan hasil karya mereka yang kreatif. Kemudian yang ketiga ada pasar siaga atau bazar, yaitu di mana para anggota pramuka siaga sebagai pedagang dan pembelinya yaitu masyarakat umum. Yang keempat ada dharma wisata, yaitu kegiatan jalan-jalan seperti itu yang dilakukan oleh pramuka siaga. Setelah acara itu dilaksanakan, mereka harus mereview atau menceritakan tentang perjalanan yang telah mereka lalui tersebut. Yang kelima ada pentas seni budaya, yaitu di mana peserta menampilkan kesenian atau bisa seperti menari, menyanyi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam ada karnaval, yaitu di mana karnaval ini menampilkan kreativitas para anggota pramuka siaga. Yang terakhir, yang ketujuh, ada yang namanya perkemahan 1 hari per sari yang dilakukan di siang hari. Nah, kemudian kita akan ke materi yang terakhir. Wah, nggak kerasa ya udah masuk ke materi yang terakhir. Masih tetap semangat kan untuk dengerin materi yang terakhir? Oke, materi kita yang terakhir adalah upacara pramuka siaga. Sebelum kakak menjelaskan bagaimana sih upacaranya, kakak akan menyebutkan beberapa macam upacara yang ada di pramuka siaga. Yang pertama ada upacara pembukaan, yang kedua ada upacara penutupan, yang ketiga ada upacara pelantikan, yang keempat ada upacara kenaikan, yang kelima ada upacara pemberian tanda kecakapan khusus, yang keenam ada upacara pindah golongan dari golongan siaga menuju ke golongan penggalang. Nah, setelah kakak menyebutkan beberapa macam upacara pramuka siaga, di sini kakak akan menjelaskan salah satunya, yaitu upacara pembukaan pramuka siaga, yaitu tata caranya yang pertama acara persiapan oleh pembina, yaitu kita memanggilnya dengan ayahanda dan ibunda. Misalkan di situ pembinanya adalah ibunda, jadi ibunda membariskan perindukan bersyaf dan memeriksa kebersihan dan kerapihan para anggota. Kemudian memilih salah satu barung untuk menjadi ketua atau pemimpin upacara tersebut. Ya, kemudian yang kedua urutan kegiatan, yaitu seluruh anggota perindukan baris sesuai barungnya masing-masing. Kemudian sulung yang terpilih mempersiapkan segala yang diperlukan dalam upacara. Yang ketiga ada perlengkapan. Perlengkapan ini yaitu seperti bendera dan tiangnya. Kemudian ada teks Pancasila. Yang keempat ada Dwi Dharma. Kemudian acara yang keempat adalah acara pokok, yaitu sulung memanggil seluruh anggota peserta upacara dengan berteriak siaga. Kemudian dijawab siap. Lalu sulung memberi kode lingkaran kecil dan seluruh anggota pramuka siaga dan anggota peserta upacara berlari dan membentuk lingkaran kecil sesuai barungnya masing-masing. Kemudian mereka berlari dan membentuk lingkaran yang besar. Kemudian yang kelima adalah penjemputan pembina upacara atau ayah dan bunda. Jika di situ adanya bunda, maka ucapan yang diberikan adalah Bunda, upacara pembukaan pelatihan perindukan pramuka siaga siap dimulai. Apakah Bunda sudi untuk memulai acaranya? Kemudian dijawab oleh Bunda, ya terima kasih, dengan Bunda menggandeng tangan kiri sulung dan membimbingnya memasuki lingkaran upacara dan menempatkannya di totem. Yang keenam, penjemputan bendera merah putih. Yanda atau Bunda memerintahkan sulung dengan mengucapkan, "Sulung, ambil pusaka kita." Kemudian sulung berlari keluar lapangan dan mengambil hormat dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Yang ketujuh, ada pembacaan teks Pancasila yang dipimpin oleh pembina yaitu ayah atau bunda, kemudian diikuti oleh peserta upacara. Yang kedelapan, ada pembacaan Dwi Dharma yang dipimpin oleh sulung, kemudian diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kesembilan, ada kata bimbingan oleh bunda atau ayahanda, yaitu di mana bunda atau ayahanda memberikan bimbingan, kemudian peserta upacara melakukan sikap istirahat di tempat. Saat bimbingan tersebut sudah selesai, maka peserta upacara melakukan sikap siap kembali. Yang ke-10 adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh pembina upacara. Kemudian yang ke-11 selesai. Upacara selesai, kemudian dilanjutkan oleh acara selanjutnya. Peserta upacara tidak bubar ya, tapi dilanjutkan acara selanjutnya. Nah, itu dia tata cara pembukaan upacara pramuka siaga. Apakah kakak-kakak dapat mengerti? Nah, semoga dapat dimengerti ya tentang penjelasan yang sudah saya berikan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada minggu ini, pada materi kali ini. Semoga di minggu depan atau di materi selanjutnya kita dapat bertemu kembali. Jika banyak kesalahan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.